Yang saya curiga itu di sini. Tuh, bisa dilihat. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Oke, welcome back my YouTube channel. Nah, hari ini masih pagi banget. Sekarang jam nggak pagi-pagi banget lah ya, jam 8.48. Saya barusan ditelepon Om Valen. Ternyata di kolam beliau ada kematian ikan. Nah, kita lihat apa sih penyebab kematian ikan di kolam Valen. Ikutin aja, yuk. Oke, sudah sampai di rumah Dokter Valen. Nah, jadi ini keadaan kolamnya. Nanti saya kasih lihat lah keadaan kolamnya. Dan ada 2 ekor ikan mati, 1 ikan koi, yang satunya ikan kapiar ya. Oke, kita lihat ikannya. Nah, ini ikannya. Jadi ikan ini mati. Sekarang lagi dilakukan pengurasan. Saya suruh Om Valen buang 50% Om ya. Ini tersangkanya. Kenapa Om bisa mati begitu mendadak? Ya, tampak terlihat ya di sini Om Valen sedih ya. Ya, ikan itu dipelihara dari kecil hingga jadi besar dan tiba-tiba mati dengan kondisi mengenaskan begini ya. Kita cek. Nah, ini keadaan kolamnya. Oke, ini keadaan ikan-ikannya. Kita lihat ke sana. Kalau dari segi body ikan atau kondisi fisik ikan nggak ada tuh yang merah-merah. Tapi memang ada yang parkir nih. Nih, satu ini udah mulai parkir. Nah, nanti coba kita lihat kenapa ikannya. Tadi sudah saya lakukan pengecekan terhadap ikannya punya Dokter Valen. Ternyata sih yang mati benar dikarenakan oleh jamur insang. Nah, tapi beberapa yang lainnya setelah saya cek bersih-bersih aja sih, sehat-sehat aja ikannya, tidak ada yang terkena jamur atau ada tanda-tanda merah. Jadi kalau perkiraan saya yang dialami oleh Om Valen ini atau Dokter Valen ini adalah overpopulasi, lalu terjadi boom amoniak, dan ya kemarin itu memang terjadi hujan di kota kami. Nah, kebetulan beliau lagi keluar kota, jadi tidak terkontrol kondisi kolamnya. Setelah beliau pulang, ya mendapati ada 2 ekor ikan mati. Dan yang sekarang kita lakukan adalah menguras air sebanyak 50%, lalu kita kasih garam dulu. Itu untuk penanganan awal aja sih. Kalau saya rasa sih ikan mengalami fase stres sih di sini. Nanti ya coba kita langsung ngobrol sama Dokter Valennya langsung. Oke, ikutin aja terus. Ya, ini kondisi ikannya. Nah, jadi bisa dilihat di bagian di sini. Nah, di bagian bawah itu bersih ya, ada merah-merah. Ya kan? Kalau dia Aerosomonas biasanya banyak merah-merah di bagian bawah ikan. Tapi yang saya curiga itu di sini. Tuh, bisa dilihat. Ya. Nah, ini juga ikan kapiar juga mati kan. Kita lihat jamurnya. Ada nggak? Tuh putih ya. Lihat sebelahnya. Sama. Ya, kemungkinan besar ikan ini terkena jamur insang ya. Ya sudah, kita lakukan dulu backwash sebanyak 50%, lalu kita tambahkan air baru dan kita kasih garam. Kita lihat dulu kondisi ikan selama 2 hari ke depan akan kayak apa. Oke, ikutin aja. Ya, ini saya lakukan pengecekan ke beberapa ekor ikan dan ternyata hasil kita cek ada ikan yang terkena juga jamur insang. Lalu kita lakukan bom PK, setelah itu airnya kita buang dan diberikan antibiotik 1 kolam langsung.
Soragoy. Soragoy, kita ukur dulu Soragoy. Soragoynya 42 cm. Nah, ini pasang tertrek. Nah, Jadi kalau dari kamera mungkin hidup. nah kalau dilihat di sini itu ada merah-merah, urat-urat merah ya. Tapi mungkin di kamera kurang kelihatan jelas ya. Oke, kita coba cek jamur insang ya. Agak mundur dikit dok. Masih ngerekam dok? Masih. Ada bibit dok. Putih-putih. Ada. Oke, sekarang sudah sama dokter Valen. Dok, jadi saya mau tanya, kan tadi kan saya bilang kemungkinan bung amonia, tapi dokter menyangkal karena baru saja di Ikan udah nggak dikasih makan udah 5 hari. 5 hari. Bos juga udah 5 hari kan. Jadi ikan sudah nggak makan 5 hari, air udah di backwash 5 hari. 5 hari yang lalu. Iya. Oke. Jadi oke lah, kita bilang oke, bisa jadi tidak terjadi bung amonia. Tapi yang kita dapatin, yang tadi yang saya sudah tampilkan, ada yang mati itu kita cek di insangnya ternyata mengalami jamur ya. Nah tadi juga kita cek satu ikan apa tadi Mas? Tadi kan saya cek ada 2 ekor ikan, yang satunya aman, yang satunya tadi jenis apa? Soragoy. Ternyata Soragoy itu di insangnya juga udah mulai ada benih-benih cinta dari jamur insang. Ya, tapi sih analisa itu kan dokter juga tadi lihat sendiri kan, memang ada benih-benih jamur insang itu ya. Itu oke. Nah, jadi tadi sudah kita lakukan penanganan, kita kuras air sebanyak 50%, terus diisi air baru lagi. Lalu mau nggak mau, udah kita anggap pupur rata semuanya udah terinfeksi lah kita bilang ya. Kita lakukan BUMPK ya. Jadi untuk mendesinfektan semua yang ada di dalam kolam, termasuk ikan, alat-alat yang ya pokoknya terendam dalam air kolam ikan, kita desinfektan menggunakan PK. Ya, memang PK juga bukan obat untuk mengobati ikan, tapi hanya untuk membersihkan dulu, untuk netralin dulu dari ya virus-virus, bakteri-bakteri itu. Lalu kita akan masukkan antibiotik ya. Antibiotik yang kita gunakan apa namanya dok? Oxytetra. Oxytetra ya. Nah jadi mudah-mudahan menggunakan Oxytetra ikannya bisa sehat ya dok ya. Tetap semangat dok. Nah untuk digarisbawahi aja dok, ini nasihat aja. Karena banyak teman-teman yang satu komunitas sama kita, untuk saya menyampaikan kepada dokter Valen untuk udah dok stop dulu dok beli ikan. Karena jujur nanti saya kasih cuplikan waktu kolam ini sehat, waktu dokter Valen ini kasih makan ikannya. Jadi kolam ini kenapa saya pertama identifikasi saya adalah bung amonia, karena kolam ini termasuk overpopulasi. Jadi populasinya meludak gitu loh. Ya memang beliau ada keinginan untuk bangun kolam baru. Nanti kita juga yang akan buat kolamnya, kita review kolamnya, sudah selesai gambarnya. Untuk bocoran aja, kolam Valen ini debit airnya 50 ton ya. Untuk di wilayah kita sih 50 ton cukup besar, karena pemain koi di wilayah Praumulia ini masih sangat minim ya. Dokter Valen ada yang mau disampaikan pesan-pesan buat teman-teman? Sebenarnya belajar dari kesalahan. Yang namanya kadang-kadang koi itu nagih. Ada yang Nagih, bagus, kecanduan ada yang ya? kecanduan. Sampai suatu saat ada efek jerah. Nah, ini cukup jerah. cukup jerah. Nah jadi ya itu yang disampaikan namanya. Jadi lebih baik tahan diri ya. Jadi pesan-pesannya adalah tahan diri untuk beli ikan. Tahan diri beli ikan, sama lihat kapasitas kolam lah. Kapasitas kolam. Sesuaikan populasinya, jangan terlalu padat. Ya benar. Jadi ada pepatah yang bilang beli ikan koi itu istilahnya ya
candu ya. Jadi daripada ketagihan ikannya juga yang dibelikan kropiok kata orang bro, lebih baik pilih ikan yang benar-benar kita suka, ikannya juga kualitas, baru dicemplungin ke dalam kolam kita, daripada wah lapar mata aja beli endingnya akhirnya mau dibuang pun ikannya sayang kan, karena ikannya juga sebenarnya yang kita beli awal-awal apalagi pemula ya, wah suka aja yang penting beli, endingnya kebeli ikan jelek, kolamnya overpopulasi, mau dijual pun harganya udah pasti jatuh gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi nasihatnya dari Dr. Valen itu dan dari saya, kita mau beli ikan boleh pilih-pilih dulu, jangan keburu nafsu ya, yang penting ikannya itu benar-benar berkualitas baru beli gitu. Oke, sekarang saya udah ada di rumah. Tadi saya habis dari tempat Dr. Valen, seperti yang saya tunjukkan di video tadi, bahwa ya harus jaga kondisi ikan, populasi ikan, dan juga harus jaga tetap kesehatan kolam kita. Saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe, share juga ke sosial media teman-teman biar channel saya makin berkembang. Ciao.